Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa lana bil khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita ditambah berupa panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia memperoleh akan kebaikan, maka difahamkan dalam urusan agama. Dan alhamdulillah tidaklah kita berkumpul di sini kecuali untuk sama-sama belajar, sama-sama untuk mencoba paham dalam urusan agama kita sedikit-sedikit, walaupun dalam satu bab ilmu, yaitu tentang seluk-beluk ilmu khutbah Jumat dan lain-lainnya, masalah pemimaman, masalah sholat berjamaah dan lain-lain. Dan itu insyaallah sungguh sangat bermanfaat insyaallah. Dan dengan kefahaman ini semoga kita memang benar-benar orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bisa jadi dan kita khawatir manakala seorang itu tercegah dari akan pengajian, akan menuntut ilmu, maka saya khawatir termasuk orang-orang yang memang tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang diberi urusan apa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercegah dirinya dari suatu majelis ilmu. Kadang seorang itu diberi kesibukan apa, kalau misalnya manfaat tidak masalah. Memang ada dua perkara yang mana ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba, dan hamba itu terkadang akan lalai. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan kesempatan. Biasanya pada Jumat, khaslatani maghbun fi ma alaihim minan nas, dua perkara yang mana manusia itu banyak sering lalai terhadap keduanya. Apa itu? Sehat dan begitu sehat diberi makhluk yang longgar kedua, yang longgar, tapi digunakan untuk yang lain-lain, tidak menyibukkan dirinya untuk paham urusan agama. Terkadang tidak menyediakan waktunya untuk satu-satu untuk yang lain untuk dunia, yang lain untuk keluarga dan lain-lain, tapi tidak menyediakan satu waktunya untuk belajar. Ini khawatirnya ketika dia ibadah tidak tahu, maka ibadahnya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita di sini belajar satu bab, termasuk babnya penting juga karena kita sebagai, entah itu ada yang mengurus mushola, ada yang mengurus masjid, ada yang nantinya, apalagi ini sebentar lagi tidak terasa sekarang sudah di akhir Jumadil akhir, sebentar lagi Rajab, banyak kegiatan di situ. Kemudian nanti Rajab, Sya'ban langsung masuk Ramadan. Pasti bisa dijangkau oleh imam-imam terawih itu kan. Nah, kita kalau ketika jadi imam terawih, nah disinilah manfaat kita belajar Fatihah. Dan sampai tidak mau belajar lainnya karena imamnya kurang jadwal. Nah, ini kalau hari ini terawih ya,
biasanya gitu Pak. Ya kalau imam rawatib sholat fardu terawih kadang gitu, akhirnya dia mau jadi imam padahal nggak mau belajar. Terus gimana? Jadilah kekurangan yang ada pada dirinya yang membuat suatu jamaah tidak sah, semua kekurangannya ditimpakan padanya. Sebagaimana yang saya kemukakan di grup, ya. Seorang itu kalau sudah menjadi imam maka hendaknya takwa pada Allah, takut terhadap kekurangannya, takut terhadap mungkin kelemahannya dalam lisan dan lain sebagainya, takut riak dari penyakit-penyakit. Kalau jadi imam kan gengsinya besar, mendapatkan prestise, seperti itu. Takut kepada Allah dan gampang-gampang mau untuk mengimami. Kecuali memang kita itu kompeten. Kalau dilihat ada, ya sudah kita maju, pacik malah maju, harus maju. Kalau sudah maju ngomong gitu kan, diginikan ternyata tidak bisa, dan kita tahu. Karena kita kumpul sama orang-orang banyak, ngomong, ternyata dia kurang. Maka kalau ada kebaikan di dalam imam tersebut, satu jamaah semuanya ini dia mendapatkan kebaikan. Ganjarannya jamaah lebih banyak ke dia yang banyak, tanpa mengurangi ganjarannya makmumnya ini. Tapi kalau sebaliknya ada kekurangan, maka juga dosanya di orang-orang semua ini dilimpahkan ke makmumnya. Maka alhamdulillah di sini kita belajar Fatihah dan senantiasa diulang-ulang, saya harap diulang-ulang, diperbagus di masing-masing huruf atau tempat letak di dalam Fatihah yang kita perlu untuk mengontrolnya. Itu diulang lagi di dalam setiap waktu dan dalam keadaan. Ketika kita bisa, entah itu kita berkendara sendirian atau sedang kerja sekalipun putus atau apa, maka jangan bosan-bosan dan malu-malu untuk diulang-ulang. Kadang saya dikendarakan itu, kalau sendirian itu ya Fatihah. Kalau kata kepingin murojaah hafalan, ya dikendarakan. Apalagi kalau misalnya jauh, buat apa cerita mereka nyampe murojaah di jalan gitu. Orang lihat tidak apa-apa pelan-pelan, tapi jangan bermaksud wah gitu ya hafalan di jalan yang mulai. Niatnya memang untuk murojaah dan memperbagus bacaan kita. Ini sekilas info, dan selanjutnya kita tafsir Fatihah dulu apa menyaksikan evaluasi. Fatihah dulu ada PR. Oh iya, Fatihah. Ya. Dan ya saya baca dulu, kemudian A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika saya baca pertama itu contoh kalau kita tidak kuat nafasnya ya. Jadi berhenti di maghdubi 'alaihim, kemudian diulang di ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo dari Pak Zain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi qad itu bukan dal yang diukan, dal yang diukan. Jadi memang harus ada perbedaan antara do sama do. Kalau betul memang beda dengan do beda dengan do, tapi itu tetap bukan qad. Jadi kalau makbutu ini harus ini lidah kita di pangkal kanan kiri di atas itu, jadi lidahnya diangkat itu sampai kalau mau bilang itu tidak bisa keluar kebutet gitu tuh. Nah itu qad ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi lidah ini di langit-langit tutupi rumah gigi ya, di atasnya. Jadi tidak bisa keluar. Jadi kalau lidahnya diletakkan di atas menutupi langit-langit gitu, tidak bisa keluar itu darah. Ngeceknya gitu, waladdallin, jadi bukan waladdallin. Maksudnya do ini bukan qad, walaupun mirip. Jadi kita harus dimaksimalkan. Waladdallin akan to. Kalau to ini digigit, tapi kalau to ini di atasnya to, lidahnya kan kalau to kita gigit ya. Lidahnya to ini keluar segini dok, tipis. Tapi kalau to ini di atas gigi seri kita, menutupi lidah. Jadi di belakang tidak digigit. To. Jadi nggak keluar, itu udara hasil mau dikeluarkan nggak keluar. To juga sama, nggak keluar, karena lidahnya digigit. To.
ini sudah tidak sanksi saya, pokoknya ini mantap ini sampai dalam ini apa? Monggo Pak ini sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, cukup. Monggo apa coba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tasnya Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Maktubnya kurang keluar dikit. Apa? Siratal sanes to, tapi to. Oke. Jadi kalau dicoba diilate siratal. Terus biar kalau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ya, alhamdulillah sudah ada perubahan puji. Belajar tuh di sepeda motor belajar. Iya, dikeluarkan juga kekuatan powernya to, dan juga to dan juga tetap harus dikontrol itu an'am, jangan sampai bedal-bedal. Kemudian alhamdulillah juga alhamdulillah itu rabbil, kemudian maliki ya, malikinya jangan sampai nabrak. Maliki yaumiddin kurang tepat. Maliki ya, itu kan nabrak bekah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin bagi semua, tapi alhamdulillah sudah bagus. Tetap ini mengingatkan saja, jangan sampai maliki nabrak bekahnya. Monggo Mas Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
المغضوب عليهم ولا الضالين. Insya Allah kalau diulang terus nantinya lebih terbiasa. Kalau kita sekarang nanti belajar kan hati-hati mana letak-letaknya. Nah, nanti kalau sudah biasa kita pun imami atau membaca di sholat sudah hafal dan tidak kepikiran kontrol pada tempatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada makanya alhamdulillah jamin gitu ya. Lagi imami kalau belum terbiasa makanya pengulangannya belajarnya di luar sholat. Ketika nanti sholat kita masuk, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah ada kepikiran itu ada di mana? Belum atau ya kepikiran ya. Makanya di luar sholat. Insya Allah. Benar Pak Ustaz itu. Untuk Pengalaman itu. Kalau terlalu banyak mikir ya. jadi keseleo. Makanya orang-orang drama itu kurang begitu suka kalau tajwid menemukan orang-orang agama maut yang macam sibuk khususnya. Artinya kalau mikir tajwidnya itu tidak kusuk-kusuk. Nah makanya mereka kurang suka itu baca bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang itu tidak ada. Ya bukannya tidak ada. Makanya imamnya tua-tua, tokoh-tokohnya itu bacaannya sama seperti orang-orang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada gitu. Kurang diperhatikan lagu-lagunya apa nggak mikir lagu-lagu sudah. Pokoknya satunya khasnya mereka. Tapi kalau di beberapa tempat terutama Saudi atau Madinah ini bagusnya itu karena bisa jadi orang itu mendengar bacaan orang awam terdengar. Artinya bisa merubah hatinya ya Allah dengan kata enak. Nah, kalau ada plus minusnya sudah ada plus minusnya. Kalau mereka ahli Yaman ini cenderung pada tasawuf, tazkiyah nafas, membersihkan akan hati. Tapi ada plus minusnya sudah. Tapi kalau yang bagus-bagus kita dengarkan kan tidak senang. Oh mantap senang. Karena orang lain yang awam dengarkan itu ada azan bagus, ada bacaan Al-Quran bagus, enak, mantap gitu ya. Di luar, syukur-syukur kita di luar dimantapkan ketika masuk. Jadi imam sudah ada minum singgung dengan tajwid kontrol-kontrolnya itu tadi langsung enak. Insya Allah gitu. Nah sekarang ada apa ya? Tanya sedikit, Mawon. Apakah boleh kita murojaah, misalkan murojaah Al-Fatihah ataupun surat pendek saat kita sedang bekerja, misalkan betulkan kursi atau apa? Buatan itu boleh atau tidak? Sangat boleh sekali. Sangat boleh. Sangat boleh sekali. Ya, apa? Itu sudah. Jadi ini ada apa? Ada salah satu hadisnya dunia al-umur ma fiha illa dzikrullah wa ma wahlahu wa 'alimun wa muta'allim. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Dunia ini dilaknat sama Allah. Maksudnya apa? Kebanyakan dari apa-apa urusan dunia ini melalaikan kepada Allah. Kebanyakan umumnya ghaliban urusan dunia ini melalaikan kita kepada Allah. Jadi dilaknat karena dunia perang, karena urusan dunia mau tukaran ini skala kecil itu sama dengan perang. Negara terus walhasil maka dunia ini dilaknat oleh Allah. Kecuali ada tiga. Kecuali ada tiga. Zikrullah wa ma wala. Orang-orang yang ingat kepada Allah, yang ingat kepada Allah, dan juga sarana untuk
menjadikan dia ingat kepada Allah. Atau bisa diartikan bersama orang-orang yang bersama orang-orang yang ingat kepada Allah. Wa ma walahu, dan orang yang besertanya. Itu sama. Kemudian aliman, orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang mencari ilmu. Dan posisi mana ini? Kita orang alim, sudah orang alim itu memang sudah tidak dilarang, tidak ngapa-ngapain, turunnya itu berkah. Kadang kalau turunnya nongkrong sholat malah setan gak wani mundur. Dan salah satu riwayat dari Nabi, orang setan itu coba masjid, mau masuk bingung, jadi kamu dalam menerima masuk, setan kali lapor, saya mau goda itu orang alim makasih bodoh. Terus kok gak, itu kan orang itu. Sing itu ternyata orang saya takut. Terus baru kayak orang alim itu mengaku saya takut juga dan orang. Jadi orang alim gak mendengar itu gak dapat rahmat, malah gak dapat lah. Enak alim, maka itu belajar terus. Atau yang ketiga, muta'alliman, orang yang senantiasa belajar, sama semangat belajar. PIT udah bisa ngosari parah. Saking semangatnya bisa belajar belajar mana-mana ya di parah. Udah ustaz di mana belajar padahal pondok mau Al-Qur'an itu memang. Ya pondok Fatihah ya belajar teko. Nah, ini muta'allim, orang yang senantiasa menuntut akan ilmu. Itu bagus kan ya. Tapi itu harus diimbangi dengan ilmu yang tidak Al-Quran, ya fakih perlu, tasawuf perlu. Nanti diselang-seling, nggak Al-Quran saja. Kita kadang wes mentok lah, baca kita sudah seperti itu. Satu ditekuni, dan kemudian yang lain belajar fakih, bisa belajar tasawuf. Kita tasawuf yang untuk dandani hati. Kemudian saya jawab yang pertama, masalah apakah kita ketika bekerja. Nah, maka orang yang pikir, sengaja pikir ini sulit. Illa dzikrullahi wa ma wala, kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah, ketika kepada Allah dan orang yang berserta bersamanya, yang menjadikan sarana prasarana untuk dia ingat kepada Allah. Ini sulit. Kadang kita kerja, usaha bisa urusan apa, usaha kayak Gusti Allah. Nah, makanya Imam Ghazali, alhamdulillah kok ada pendekatan Imam Ghazali ini ya. Di situ termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah apabila dia segala sesuatunya, pekerjaannya itu diniatkan untuk mencari ridho Allah. Termasuk pandangan bekerja. Pandangan bekerja niat yang mencari sesuatu yang halal, niat kepada Allah. Ini dianggap orang yang ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah. Nah, ini disebut termasuk orang yang pikir kepada Allah. Bukan boleh halal. Tapi ketika wong ini mau kok boleh ceperannya sing gak halal, saja pegawainya halal tapi boleh ceperannya gak halal ini ya. Misalnya kondektur ini bukan cis, setore gak sesuai karo karcis ataupun yang lain. Ini sudah bukan orang yang ingat kepada Allah. Wis terus. Apalagi kalau kita bekerja sambil berpikir, maka membaca Al-Quran itu termasuk pikir yang afdol. Seperti kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa? Ketika kita mencari halal, membuat meja seperti ini, enggak sempat. Itu sudah dia berpikir kalau menurut Imam Ghazali, asalkan niatnya benar. Mencari yang halal untuk anak istriku, sudah dia berpikir kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Apalagi sambil ingat kepada Allah, ada yang merojaah, kita ingat ada itu apa? Orang yang jualan daging di pasar, kemudian memilih merojaah, dikirim kepada orang tuanya, ternyata orang tuanya menerima. Kemudian ada orang yang murojaah sambil bekerja dan lain sebagainya. Ini sangat dapat double
di sela-sela pekerjaannya sambil imam zikir kepada Allah. Ngoten iki bahasa sambil bekerja apa lebih atau pokoknya nggak izin. Niku apa harus kita punya wudhu atau kan? Oh enggak harus. Kalau junub tidak boleh. Kalau tidak punya wudhu tidak apa-apa. Tapi kalau junub tidak boleh membaca saja kan. Maka kalau junub dalam hati, biasanya diikat. Nah, kalau pikir tidak apa-apa. Kalau pikir tidak apa-apa. Kan bagian bacaan dari Al-Quran itu yang tidak boleh. Seperti itu ketika kita biasa baca rotib, kalau kita mulai ngaji itu ada rotib bahasa dia. Nah, ketika yang kita baca bukan baca dari Al-Quran, kan yang baca Al-Quran kalau waktu subhanallah alhamdulillah itu tidak apa-apa. Misalnya kita di luar junub atau kita sudah biasa militan, tidak apa-apa. Tapi kalau pas alif lam mim dari yang tidak mulai bagi hudan lil muttaqin itu kan bagian dari Al-Quran dalam hati dilewati tidak dibacakan kalau junub. Tapi kalau misalnya tidak punya bukan tidak apa-apa. Berpikir namun insyaallah sekarang kita akan menyaksikan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunatnya ini yaitu siap-siap buka sambil mendengarkan ada ya ini pokoknya ada ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayah Allah sehingga kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang sudah kita laksanakan. Mari rasa syukur itu kita juga barengi dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua di akhir mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya menunggu di bawah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebagai orang muslim senantiasa memegang teguh apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW
yang pernah disabdakan beliau, balighu anni walau ayat, balighu anni walau ayat. Artinya sampaikanlah apa-apa dariku walaupun hanya satu ayat. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, dakwah tidak terbatas kepada ulama-ulama saja, bahkan setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah menurut kemampuannya masing-masing. Alim ulama bisa berdakwah dengan ilmunya, orang kaya bisa berdakwah dengan menyumbangkan hartanya, yang miskin dengan tenaganya, begitulah seterusnya sampai pada yang berupa sumbangan akal dan pikiran. Hadis tadi dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Ali Imran 104 yang berbunyi, boleh baca? Lagi cari Jumatan asli dengan bocor apa tadi? Dibaca. Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu minkum ummatun yaquna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya harus ada di antara kamu golongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah mungkar, dan mereka lah orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Dakwah adalah merupakan kehidupan agama, maka tidak akan berdiri agama kecuali dengan mendakwahkannya, menyebarluaskan keistimewaan dan akidah-akidahnya. Sungguh pun demikian, namun kita harus selalu ingat bahwa berdakwah memerlukan tata cara yang logis dalam kebijaksanaannya dan tutur kata yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya, mengajaklah kamu ke jalan Tuhanmu dan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik atau lemah lembut. Demikianlah Allah telah mengajarkan agar kita untuk mengajak kepada kebaikan harus dengan sifat bijaksana, dengan tutur kata yang sopan dan sabda halus. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah menyambut tahun baru Islam yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan pertolongannya kepada kita di dalam melaksanakan tugas dakwah ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qala taqul. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة evaluasi nggih. Jadi kita di sini seakan-akan begitu apik sudah jemaah atau menang. Jadi kalau kita ada yang kita baca berbagai dalil, entah itu firman Allah atau hadis Kanjeng Nabi, maka dibaca juga. Jadi seakan-akan bertemu dan kita bisa tahu masa ini apa sudah hafal, setengah hafal atau belum gitu. Nah ini nanti nggak usah dibaca, ternyata memang belum diulang-ulang, belum hafal ternyata. yang isinya Ustaz ini tadi. Oh iya. Kemudian ada yang perlu dievaluasi. Ya alhamdulillah agak sedikit apa untuk pembukaan ya. Nah ini bahasan mukadimahnya apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu itu sampai jet. Kemudian ketika mau membaca ayat dari Al-Qur'an, saya tekankan lagi banyak yang kurang paham dan saya alhamdulillah dulu kayak jadi Ustaz tahu itu di yang kira-kira itu kurang benar di situ dibenarkan. Seperti kita kemarin apa? Tidak boleh tasabuh dengan orang non muslim dan segi kata-katanya seperti ini. Dia menyatakan tidak boleh sidang pakai sidang jamaah Jumat, sidang Jumat tidak sidang. Pokoknya sidang itu saja tidak boleh. Kemudian salah satu dari ucapan video ketika membaca ayat dari Al-Quran, dan kita memang ada hukumnya itu membaca salah satu ayat dari Al-Quran yang mufhimah, yang difahami. Bahasa tadi innallaha wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan itu tanpa kita mulainya dengan ta'awud, karena kita tidak sedang membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, musuh membaca ini a'udzubillah itu sunnah. Tapi kalau di mimbar atau kita mau baca sebagai tidak usah. Kalau di sebelahnya masih tidak apa-apa. Tapi kalau beliau langsung aksan langsung. Dulu itu saya lihat orang-orang Pak Ustadz di mimbar-mimbar itu gitu, tidak usah dicoba. Banyak yang namun ternyata kita dulu para pemain belajar al-alim indal awam man soidal mimbar. Wong alim itu cari wong awam. Pokoknya juga mimbar berarti alim. Akhirnya jadi contoh, akhirnya jadi apa sekarang itu? Aku pokoknya jadinya gitu karena kita awam nggak tahu. Maka ini saya men-share memberikan apa yang belum pernah saya tahu. Jadi usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala
kitabnya yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia. Kok Allah ta'awud meminta mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, kan tidak gitu konteksnya ini. Iya, makanya Allah kata beliau, lawan Allah ini kita tidak baca Al-Quran juga kita ngomong bahwasanya Allah berfirman di dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir. Ini kalau tembusan, saya kira masuk akal juga. Allah berfirman, A'udzu billahi, artinya tak sih. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan kan gitu. Allah kok A'udzu billahi, seakan-akan nyambung. Jadi tahu ini dilakukan kayak Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Langsung ayatnya. Langsung ke ayatnya. Mboten damel bismillah paling. Udah, karena Allah ini yang berfirman. Allah berfirman, ini loh firman-Nya. Langsung ke ayatnya, misalnya apa? Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi kitabil karim fi kitabil aziz dan lain-lain, langsung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para iman dan semuanya nanti kalau menyiapkan tema khutbahnya, mukadimahnya disusun sedemikian rupa, dihilangi kata-kata sedang dan seperti itu. Yang langsung naik itu boleh pertama sebelah kanan ini boleh, terimanya sebelah kanan, kemudian dari ini duduk ganti ini ya, ganti ini. Kemudian apa itu? Itu masalah takut penting, sangat penting sekali. Tapi kalau orang sih paham itu mesti dihindari. Karena berarti bisa apa nih teknik, ini kita tahu, berarti yang ini ngaji ini atau cenderung kita ambil berarti paham lah. Tapi kalau enggak, semoga balak. Pokoknya dia saya terima dari beliau. Beliau ini gurunya para kiai di Semarang Raya sekarang ini, masya Allah. Makanya dikumpulkan orang-orang di standarisasi. Nah, seperti kemarin Pak Mat Zain ini ikut standarisasi di Depak itu ya. Itu disadarkan, tidak tahu, tapi di Banten ternyata ya, menyetandakan, tidak standar juga ternyata, macam-macam. Yang standar ini malah hari Jumatan latihan, dan itulah repot. Standarisasi sunah-sunah ini dipakai semuanya, yang haibah, kemudian paham, makanya urusan sampai detail sunah-sunahnya itu harusnya paham. Tuh, dan setelah itu harus menguasai apa yang ada. Jadi kita materinya agak dibaca terus kenapa, dan saya harap ini materi itu yang umum untuk seterusnya. Ini tadi memang umum, tapi setelah Pak asal bilang demikian kurban haram, haram ini kayak digawe pas Ramadan, banyak yang haram ini. Nah, saya kan di situ. Jadi ini kata-kata bisa dihilangkan untuk kita materinya kita ambil, cuma ada kata-kata kalau misalnya semoga rejep, misalnya masalah rejep bulan rejep itu dihilangkan supaya bisa untuk bulan sama, untuk bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah dan seterusnya. Kemudian ini Pak Azhar ini kan waqala ta'ala di Quran ini kan innallaha itu kan nanti dibaca di khutbah kedua. Maka pengulangan ini kalau bisa pakai ayat yang lain. Yang pertama, pakai ayat yang lain yang boleh diniatkan untuk kita melakukan rukun. Misalnya apa? Terserah. Biasanya usi tuman nafsi bitaqwallahi wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Kemudian yang kedua, biasanya itu habis mukaddimah, kemudian ketika mukaddimah habis itu dipenggal
dengan kata waqala itu. Kalau Pak Azhar tadi langsung ya. Istaqullah usi wa nafsi bitaqullah faqat itu kemudian langsung bilang apa itu ayatnya. Innallaha itu dipotong meluncur biasanya dipakai waqala anun dan berfirman pula di ayat yang lain. Jadi bukan Aidon itu pulang Waqala Aidon dan berfirman juga Waqala Aidon langsung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi biar tidak kayak terusannya ayat yang kita bawakan. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu. Kan gitu terusan ini. Tidak ada penggalannya. Tadi bahasa seperti itu. Jadi ini dipenggal bilang apa namanya? Waqala Aidon. Atau kalau kita bahasa Arab, tidak harus waqala Aidon. Waqala fi ayatin ukhra dan juga berfirman di ayat yang lain. Misalnya seperti itu. Waqala Aidon waqala fi ayatin ukhra. Seperti itu tidak masalah sama. Tapi tetap ini diperhatikan untuk beda surat, beda ayat. Kemudian kita kan sholawat nanti Pak Atam Nabi sallallahu alaihi wasallam iman. Nah ini kalau tadi apa? Tiba-tiba langsung melonjak ke sholawat kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya boleh tidak apa-apa, tapi kan itu dua itu ya. Karena sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim. Kemudian baru wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dari pelan-pelan yang tadi kelihatan. Ini masih pemirsanya kawan-kawan sendiri ya. Nah, nanti kalau misalnya apa pemirsa sudah sini penuh ini beda lagi bisa lagi. Iya, ini jadi saya harapkan temanya untuk umum dan itu panjenengan apalkan. Bukan kan apalkan sampai apa enggak. Kata-katanya setengah hafal, dalil-dalilnya dengan ulang-ulang dibaca ya. Tadi apa itu? Dibaca itu. Terutama dalilnya harus fasih, jangan kayak nggak pernah lihat dalil ini gitu loh ya. Asik. Ini pemirsa di bawah aneh nih, terus lah makan siang ya. Oh ya, ini harus dibaca fasih karena ayat maka dengan pakai tajwid. Tajwid ini dibaca di dalam Al-Quran ya, di dalam sholawat, nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Maksudnya nggak pakai itu, nggak pakai ikhfa, nggak apa-apa. Nggak pakai tajwid di dalam Al-Quran itu, karena ini ayat dalam Al-Quran maka pakai tajwid. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi bukan wal takum minkum ummatun yad'una itu enggak, tapi pakai tajwid. Misalnya apa tadi bilang? Hadis tadi diulangi oleh firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya misalnya gitu ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hendaknya ada di antara kalian segolongan umat. Ini
Iya, apalagi ya bener-bener Apollo. Ya, awal-awal itu. Yang dari Novita atau yang Iya. pada tiap minggu itu dikasih Novita. Ini artinya warga minkum hendaknya ada golongan umat di antara kalian untuk ini. Ini harus ada di antara kamu. Minkum ini kalian ya. Kalau ini kamu ini akan ya apa jadi dio sekarang saya nggak ngerti ya. Kadang sing NU loh, nanti gitu ya, apalagi sing nggak ada ini, penanggung jawabnya ini. Makanya semuanya nih perlu tashead. Kalau tashead itu bukan bagus. Kalau tashead itu ya kalau di tashead. Oh ini ya ini namanya tashead. Kan ada yang menulis, terus ada editor. Kemudian Editornya mengoreksi sebelum kemudian kan itu ya Pak Asyar ya, jadi harus diakal-akal kalau gitu. Bal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kayak apa kok? Jadi kita punya khotib ini. Wah, khotibnya mantap kan. Apa? Lalu baca. Kalau baca masih belum tebak nih. Ini disaksikan nih. Ini lulusan mana khotibnya ini? Ini gitu. Soalnya kita sudah baca, makanya kita harus persiapkan benar-benar. Ini setelah nanti selesai, pokoknya temanya harus tetap ya, supaya agak apa. Semuanya selesai nanti Pak Zen, kemudian Pak Soer atau Mas Fauzi Satu kali semua dulu. Kemudian ini kan sudah tahu kekurangan gimana, evaluasi gimana. Kembali ke Pak Edi. Pak Edi dulu yang dibaca ini sudah agak apa lah. Pak sudah agak apa. Tambah malah lupa bawa-bawa. Kita akhirnya bahaya tambah lagi. Seperti itu. Itu tema yang panjang temukan. Cari yang singkat, mudah, apa namanya, padat, jelas. Khutbah nggak lama-lama seperti Pak Edi kemarin ya 11 menitan sudah selesai semuanya gitu. Bagus itu. Syukur-syukur panjenengan ada kisahnya sedikit jadi untuk ya, kalau kisah sampai menceritakan dongeng itu tidak usah lihat buku di waktu ketika dikisahkan ada seorang murid jadi muridnya tiba-tiba roboh. Kalau kita cerita, cerita ini kayak gini, tidak usah buku sudah ini. Bisa diriwayatkan suatu ketika ada seorang anak ketika dia menyamperin ibunya bisa gitu, kan enak bisa mengimprovisasi diri dia dengan cerita itu kan. Kemudian setelah itu habis, semoga kita mendapatkan pelajaran dari apa yang kita kisahkan dan kita termasuk orang yang takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya itu kalau sebelum baca kitab itu ada inna ahsanal kalam wa abyanu nidham kalam mu'min ma'na. Karena kita membaca kitab inna ahsanal kalam, sebaik-baiknya kalam, namanya perkataan itu adalah kalam Allahil makil azim. Makil Allah terserah adalah apa maksudnya Al-Quran. Wa bi qawlihi yahdil muhtadin, dan dengan kita itu membaca semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdil muhtadin, Allah memberi petunjuk kepada orang yang diberi petunjuk. So baca Al-Quran, walaupun Pak Azhar tadi gitu ya tidak apa-apa. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dan diberi pertolongan, mendapatkan ibrah pelajaran dari kisah tersebut. Kemudian baca apa asli itu kan, itu tidak apa-apa ya. Kalau dari Indonesia itu masih tidak apa-apa itu. Seperti itu. Tapi biasanya sebelum itu inna sanal kalam wa abyanu nidham, untuk supaya tidak lupa. Biasanya orang kan lupa ini. Nah, baca wal asrnya. Pernah saya dapati seperti itu. Kemudian setelah baca itu, baru barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Tapi kalau tidak baca, seperti kemarin Pak Edi tidak baca itu ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Dapat barokah dari mana kita? Dari
dari membaca ayat kita, dari membaca Al-Quran atau ayat surat dari Al-Quran ini, semoga kita mendapatkan keberkahannya. Kan gitu artinya itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, dalam Al-Quran. Padahal tidak baca. Tapi kalau sudah baca, wala innal insana lafi khusr sampai habis, berarti langsung barakallahu li wa lakum. Ini ya, kalau pas doa sambil melantangkan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Minna wa minni tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian duduk. Duduknya itu apa? Baca apa? Kita ketika duduk kemarin Al-Ikhlas. Duduk. Dan ketika kita berdiri, lupa saya ketinggalan. Kita kan salam dengan duduk sudah kan. Kita mau baca khutbah itu, tidak usah baca apa-apa. Kalau misalnya tidak ada bismillah di sini. Dan jangan sampai banter. Kadang-kadang ada bismillah. Tidak usah baca apa-apa. Innal hamdalillah. Tidak usah baca apa-apa. Bacanya duduk pelan. Iya. Mari kita langsung minta alhamdulillah itu. Kemudian barakallahu fi lakum itu inna ahsanal ayat itu yang baca kita lupa. Ayat Al-Quran sebelum dibaca itu ketika apa biar dibaca. Oh iya. Biar nggak lupa nanti ditempel di grup nanti tak cari anu ya dicatat seperti itu. Kemudian terakhir mau berdoa Hamid Majid Allahumma ighfir itu sudah ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib. Itu kalau bisa lengkap. Nah itu dok yang Allahumma fa'annal bala wal waba wal fahsya wal benar, itu supaya masalah orang-orang muslim ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada saat gimana ya? Tadi baca. Pada saat baca itu pada Iya, posisi baca doa terakhir Doa itu terakhir. lebih lengkap dan lebih afdal. Walaupun Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukup, enggak apa-apa. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin ini sudah cukup. Tapi untuk lebih afdalnya ini masalah apa yang menghibur kaum muslimin pada umumnya itu juga disertakan. Pasti itu ada dalam sana. Jangan lihat di semua Allah manfaatkan bala 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 bala. Itu Dajjal ini yang doa. kemudian di sini ditulis ibadah Allah. Inna Allah ya'muru bil 'adli. Ini sebenarnya hukumnya tidak ada. Ini karena ayat dari Al-Quran. Jadi ibadah Allah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi dan seterusnya. Itu ngambil dari ayat Al-Quran. Hukumnya ini tidak ada. Jadi kalau ini diniatkan baca ayat Al-Quran, artinya malah tidak boleh. Ibadah Allah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi dan seterusnya. Insyaallah hari ini balusnya itu saja. Coba apa dalilnya dan perkataannya diulang-ulang dipelajari dan dengan tajwidnya. Saya carikan di sini, coba ya. Lupa saya ya.
Kalau pertanyaan, kalau bawa buku itu memang resikonya kalau pas kebetulan kerucut jatuh. Wah itu jelas itu. Makanya saya lebih baik lembaran fotokopian memang betul-betul itu aja. Buku pas taruhinnya nutup gitu. Nggak nyari lagi. Panik kan. Aduh kayak apa itu? Makanya saya nggak saya antisipasi itu. Kalau buku itu lemahnya gitu. Kalau bawa buku, bawa satu judul kan enak ya. Ya. Terus ini Pak Ustadz, maaf ya. Apalagi dicatat, diringkas ya, Diringkas. kemudian diringkas, dirangkum ayatnya yang mana yang saya pakai, dalilnya mana yang saya pakai, hadisnya apa yang saya pakai, itu lebih roto apal. Ini pegangan saya. Iya, kita rangkum sendiri. Nah ini, itu ternyata ibadah Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, itu An-Nahl ayat 90. Lihat di situ tidak ada hukumnya, di sini kan ada hukumnya. Itu makanya harus kita cek ini, ada bisa fatal dia termasuk. Iya, ketatan hukum. Lupa. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Syukur-syukur panjenengan siapkan temanya berikutnya, lebih hafal. Insya Allah depan siapa ya? Enggak, yang ganti buku itu Warga kumpul bukan juga di sini. Pak Sen apa Pak Sueb? Siapa dulu? Nggih, Mun. Pak Sen ya? Nggih. Oke, insya Allah Pak Sen ini ada satu waktu untuk ini merangkum ataupun tidak rangkum tidak apa-apa seperti itu, tapi jangan sudah ada hafal nama tajwidnya ya. Kalau itu berbahaya, kalau berupa hadis tidak usah, tidak apa-apa. Khutbah pertama dan kedua yang saya baca itu nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ya, kalau tidak apa-apanya tidak apa-apa, tapi seyognya yang berbeda. Dan juga afdolnya mukadimah itu sesuai dengan tema. Dengan Al-Quran, kita mukadimahnya dengan Al-Quran. Baca Al-Quran dalam apa? Tapi saya tidak biasa tak hafal atau suku kalau bisa khutbah kedua lebih singkat, Nah kalau orang khutbah kedua, alhamdulillah hamdan katsiran kama amal, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa liman yahdi bihi wa kafar. Jadi lebih singkat. Nah, itu orang yang mendengarkan lebih ayat. Singkat saja sudah mati. Sedang makan siang sehingga dia hajatnya masing-masing. Insyaallah nanti mungkin diparingi kefahaman, mungkin diparingi kemudahan dalam urusan kita semuanya dunia akhirat. Amin. Insyaallah kemudian syafaat keluarga kita bisa diberikan sabina, anak kita dikenal soleh-solehah. Ada hatinya walaupun yang soleh-solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.